Mau main aja ke negara Islam, ya. Indonesia bukan negara Islam, bro. So what kalau Indonesia nggak kayak seperti di bulan Ramadan seperti di negaramu? Dia heran melihat ada beberapa orang di Jakarta terang-terangan tidak berpuasa di depan umum. Orang yang menentang kalau ada dia ngomong, apa itu puasa-puasa itu? Buat lapar aja, buat capek aja. Nggak ada itu puasa-puasa. Orang yang menentang hukum Islam berarti dia murtad. Lu puasa nggak? Lu puasa nggak? Gua buka puasa lu. Salah ini mah Indonesia ini. Presidennya sokong Israel, menterinya ingin mengurangkan rukun Islam. Saking enaknya daging babi itu makanya kau haram-haramkan karena nggak bisa aja kau makan. Ada kok temanku Islam dia makan daging babi dia sehat-sehat aja. Yang ditegur oleh orang Malaysia, peliknya Islam di Indonesia saat bulan suci Ramadan. Namun mbak ini tidak terima. Badan muka kena kasih paham oleh Ustadz Abdul Somad. Peliknya Islam di Indonesia sampai orang Malaysia geleng-geleng kepala, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video orang Malaysia menegur Islam, peliknya Islam di Indonesia. Namun wanita ini tidak terima, geng, sehingga dikasih paham lah, geng, oleh Ustadz Abdul Somad. Badan muka kau. Nah, ditegur itu hal-hal baik daripada orang Malaysia. Kenapa bulan suci Ramadan di Indonesia kok seperti ini? Malah dia tidak terima. Indonesia bukan negara Islam lah, cuma mayoritasnya negara Islam. Negur sesama umat Islam itu baik, Sampai ngaji apa enggak sih? Sampai belajar apa enggak? Waduh, TKW Hongkong ini, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan ingin sajikan buat menemani kalian untuk berbuka puasa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Orang tak saja kan. Kat sini bulan puasa macam tak bulan puasa. Lain kali kalau kamu mau main aja ke negara Islam, ya. Indonesia bukan negara Islam, bro. Ditegur. Walaupun majority penduduknya adalah Muslim. Oke. Dari sini kamu bisa membedakan nggak antara sistem negara dengan penganut? Jadi kalau kita menegur sesama Islam tuh berpuasa tidak boleh. Moral yang menghormati setiap masyarakatnya, setiap warganya untuk menganut agama apapun, selagi agama itu diakui di Indonesia. Paham dari sini? Mereka itu haknya dilindungi oleh negara, dilindungi oleh undang-undang. Paham dari sini? Kamu yang nggak paham, Mbak. Kali kalau kamu mau wisata ke biar kayak negara kamu, ya pergi aja ke Brunei, kan negara Islam tuh. Pergi aja ke Saudi, negara Islam tuh. Atau kemana kek yang negara Islam lainnya, jangan di Indonesia. Indonesia itu adalah negara plural, ya. Plural, gak mau ditegur. Sistem negara kami saja sudah berbeda. Negara kami bukan negara Islam, bro. Walaupun majoritinya penduduknya itu penganut Muslim. Mama, bukan penganut Muslim, tapi penganut Islam. Oke? Kalau Muslim sendiri itu adalah orangnya, penganutnya. Kalau Islam itu adalah agamanya. Jadi, belum paham dari sini? Kau yang belum paham. Saya harap kamu men-take down video ini ya. Kamu jangan memprovokasi siapapun. Ini Astagfirullahaladzim. Konten-konten seperti itu sangat sensitif. Kamu misinformation karena kamu itu sendiri nggak memahami sistem yang ada di Indonesia. Kamu ke situ cuma traveling. Kok bikin konten yang kayak gini? So what kalau Indonesia nggak kayak seperti di bulan Ramadan seperti di negaramu? Hah?
Sesama Islam wajib menegur. Mereka mau puasa atau enggak itu urusan mereka. Urusan mereka dengan Tuhannya. Puasa atau enggak itu adalah individualnya. Emang kamu tahu kenapa mereka nggak puasa? Ya kemungkinan besar mereka bukan Muslim, bukan seorang Muslim. Oh my God, makanya tengok video ya dari depan, Mbak. Oh my God. Ada halangan. Ada halangan. Atau apa? Berpeci, rokok-rokokan. Dan di Indonesia itu menghormati semua hak. Oke? Pret. Sistem negara kamu jangan dibawa-bawa ke Indonesia ya. Sesama Islam wajib menegur. Sesama Islam, ingat. Kutiba diwajibkan, difardukan, sehingga siapa yang tidak melaksanakan puasa hukumnya haram. Orang yang menentang, kalau ada dia ngomong, apa itu puasa-puasa itu? Buat lapar aja, buat capek aja. Nggak ada itu puasa-puasa. Orang yang menentang hukum Islam berarti dia murtad. Murtad berarti mbaknya. Murtad dia. Maka khalifah memanggil orang murtad, dikasih waktu 3 hari untuk kembali kepada Islam. Korang tak percaya kan? Kat sini bulan puasa macam tak bulan puasa. Saya mohon izin ya Bang ambil video. Sebelumnya Abang coba tengok ini. 5 pemuda di Aceh ditangkap di kedai saat sedang tidak puasa karena ketahuan minum di tempat umum. Ini berita baru hari ini terjadi. Jadi guys, video ini tadi lewat di beranda saya. Ada warga dari Malaysia liburan datang ke Jakarta. Coba kita dengar lagi. Kalau kami di Malaysia gini Pak, wah ini nggak puasa nih, dia makan berondong gitu. Kalau kedapatan ditangkap Pak. Iya. Dia heran melihat ada beberapa orang di Jakarta terang-terangan tidak berpuasa di depan umum. Jadi begini Bang, kalau kami di Sumatera, Riau dan Aceh, khususnya Aceh ya, sangat menerapkan hukum syariat Islam. Barang siapa yang makan atau minum di tempat atau di depan umum pada siang hari di bulan Ramadan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2, akan dipidanakan dengan hukum taksir, berupa hukuman penjara paling lama 4 bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 2 kali. Jadi kami di Indonesia nih, khususnya Aceh, masih berlaku hukum syariat Islam. Yang ditegur oleh orang Malaysia, peliknya Islam di Indonesia saat bulan suci Ramadan. Namun mbak ini tidak terima. Badan muka kena kasih paham oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi Mbak, kalau ngajinya Mbak itu nggak jauh, jangan ngaji dulu Mbak, kayak gitu ya Mbak ya. Kalau menegur sesama Islam itu tidak apa-apa Mbak. Memang hak asasi masing-masing. Namun kita selaku agama Islam, kita wajib untuk saling menegur, mengingatkan kayak gitu ya Mbak ya. Jadi bukan tentang apa, ini tentang syariat Islam kayak gitu ya Mbak ya. Jadi orang Malaysia ini pelik, kok di Indonesia tempatnya di Jakarta itu kok bukan yang non muslim itu Mbak. Makanya reksanan ikinya yang pertama ya geng ya, yang itu hari tentang orang Malaysia yang mengatakan bahwa asalnya di Indonesia ini Islam KTP itu yang di Jakarta kayak itu ya, tidak semuanya, sebagian saja kayak gitu ya geng ya. Itu ada orang yang berpeci, ada yang bersongkok, ada yang berkerudung, makan dengan anaknya. Kayak gitu, paham ya? Yang ditegur seperti itu, Mbak. Nah, ikinya akan memperjelas lagi, geng, seperti apa kepelian Islam di Indonesia. Jom kita simak dulu bersama-sama. Lu puasa nggak? Lu puasa nggak? Gua buka puasa, lu puasa nggak? Hah? Lu tahu nggak? Lu puasa nggak? Gua puasa lo. Jangan kurang ajar, kenton. Sebuah video yang ramai beredar di media sosial memicu perhatian publik. Rekaman tersebut memperlihatkan seorang pria pengendara motor mengalami kontak fisik setelah menegur 2 pria di dalam mobil yang tengah merokok. Video itu pertama kali diunggah akun Minta Disundut dan kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram @karyamilitan Selasa 3 Maret 2026. Dalam rekaman tersebut terlihat pengendara motor menghampiri sebuah mobil dan menegur 2 pria di ditegur dalamnya. Kayak gini kalau orang Indonesia ditegur itu Saat marah. ditegur, keduanya berdalih bahwa mereka sedang berbuka puasa sambil merokok. Namun situasi yang awalnya berupa teguran berubah menjadi cekcok. 2 pria dari dalam mobil itu kemudian turun dan mendatangi si pengendara motor. Ini kalau di Malaysia kena saman ini. Tampak memuncak hingga terjadi merokok sembarangan, membuang puntung 8 juta. Peristiwa itu pun memancing di Indonesia.
Sebagian menyayangkan aksi kekerasan yang terjadi, sementara lainnya memperdebatkan etika merokok di ruang publik serta cara penyampaian teguran. Hingga kini belum diketahui secara pasti lokasi kejadian maupun apakah persoalan tersebut telah berujung pada laporan resmi ke pihak berwajib. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Hah? Bangsat kau bajingan. Aduh, astagfirullahaladzim. Menteri Jahanam. Aduh. Kau ingin mengurangkan rukun Islam. Wah, bahaya. Islam 5 kau ingin mengurangkan rukun Islam, enggak usah bayar zakat. Hukum dari mana itu? Dari bapak kau. Waduh, sabar bang, sabar. Bulan puasa bang. Apa kau itu? Sabar bang, bulan puasa bang. Relax. Ini presidennya sokong Israel, menterinya ingin mengurangkan rukun Islam. Rukun Islam ada 5, kau ingin kurangkan menjadi 4. Kau bikin agama ini bapak kau yang buat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Sabar bang, sabar. Jadi menteri agama nggak pakai otak kau. Obrak-abrik agama kau ini. Aduh. Woi, cari penyakit kau ini. Mentang kau ada jabatan, suka-suka kau kalau ngomong kau. Bangsa, Ya seperti itulah menteri agama di Indonesia itu. Pelik lah, heran. Aduh. Kalau kau manusia punya agama, enggak akan kau berkata seperti itu. Berani sekali kau memain dengan agama. Kalau kita mau maju jangan bayar zakat katanya. Abu Janda. Islam yang pertama bersyahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Terus kau bilang enggak usah lagi membayar zakat kalau ingin maju. Aduh. Kau congkel bapak kau dalam kubur sana. Astagfirullahaladzim. Bapak kau saja. Aduh. Kali cerita kau jadi menteri. Sabar bang, sabar. Selo bang ya. Kau bawa emosi aja kau. Aduh, iya bang, memang emosi ya bang ya. Tentang kau ada jabatan. Hai, ada lalu tak dekat FYP ke orang yang tentang Ya, tadi sudah kena maki. Nasaruddin berkata kalau kita ingin maju sebagai umatnya kita harus meninggalkan zakat. Ada-ada aja di Indonesia ini. Kalau mau maju harus meninggalkan zakat. Harus meninggalkan zakat, harus berpindah ke bayar pajak. Waduh. Dia senang membuat MBG. Aduh, kacau. Indonesia satu negara yang padat penduduk Islamnya melebihi 85%. Betul. Tetapi Menteri Agama dia boleh bercakap sedemikian walaupun berkelulusan tinggi, tapi kerana politik, kerana pemikirannya telah disongsangkan, maka inilah perkataan yang dia keluarkan. Menteri Agama perintahkan masyarakat agar meninggalkan zakat. La ilaha illallah. Ini apa punya pendapat? Banyak kita tengok tentang zakat ini dalam hadis dan dalam Al-Quran, tetapi mereka berfikiran sedemikian. Saya minta maaf kepada rakyat Indonesia, bukan saya nak mengatakan anda, tetapi mengatakan Menteri Agama anda. Ya. Itu sebab kita boleh tengok banyak fahaman-fahaman yang kurang baik berada di Indonesia. Saking enaknya daging babi itu, makanya kau haram-haramkan, karena nggak bisa aja kau makan. Ada temanku Islam, dia makan daging babi, dia sehat-sehat aja. Astagfirullah. Ya kan haram, bukan beracun. Daging babi itu hanya diharamkan untuk dimakan, itu perintah Allah, bukan karena daging babi itu beracun. Ya hiduplah kawanmu yang Islam itu, yang memakan babi itu sampai sekarang. Aku pun dulu kumakannya daging babi itu. Tahu aku itu enak. Tapi karena udah dilarang sama agama, nggak boleh, diharamkan, ya nggak kumakan lagi. Peliknya Islam di Indonesia sampai orang Malaysia geleng-geleng kepala, geng. Dari menteri agamanya, dari warganya. Ya Allah ya Rabbi. Berbeda jauh ya geng ya kalau di Malaysia. Kalau di Malaysia seperti ini udah kena tangkap, geng. Aduh, parah. Daging babi enak, beracun dari mananya? Astagfirullahaladzim. Dan menteri agamanya, kalau kita mau negara kita maju, gak usah bayar zakat. Padahal rukun Islam yang nomor 4 itu mau dihilangkan. Mau dapat dari mana, negara macam ini? Aduh, ya Allah. Pelik sih. Buat geleng-geleng kepala, ya geleng-geleng kepala kayak gitu ya, geng ya. Jadi
maklumi aja lah ya geng ya, kalau ada warga Konoha yang memang ya agak sedang sedikit, agak miring sedikit, agak anu sedikit kayak gitu ya, karena udah jelas kayak gitu ya geng ya, rukun Islam aja mau dihilangkan satu, waduh nanti dihilangkan lagi satu, jadi 3 di Indonesia rukun Islam. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini, ngakaknya sudah sampai di sini ya geng ya, ketawa kita sampai di sini, menghibur kalian sudah sampai di sini. Gimana menurut pandangan kalian? Silahkan tinggalkan komen dekat bawah. So apa benda, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.